sekarang banyak orang skeptis terhadap agama. Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih merasa kalau sekarang makin banyak orang yang skeptis sama agama? Dulu kayaknya kalau ada yang nanya soal Tuhan, kita jawabnya mantap dan yakin. Tapi kalau sekarang, kalau ada yang menanyakan masalah agama, kita bisa berdebat 3 hari 3 malam. Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa sih makin banyak orang yang mulai ragu atau mempertanyakan agama. Oke, kita bahas dengan santai ya. Dan kalau bisa jangan baper. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita masuk di segmen yang pertama ya. Ilmu pengetahuan versus keyakinan. Dulu, kalau ada petir, orang langsung mikir, waduh, dewa lagi marah nih. Tapi, kalau sekarang, itu cuma pelepasan motor listrik akibat gesekan di awan cumulonimbus. Simpel bukan? Ya, ilmu pengetahuan secara nggak langsung telah menggantikan banyak jawaban yang dulu hanya bisa dijawab dengan kepercayaan. Tapi ya bukan berarti sains bisa menjelaskan semuanya. Bukan berarti bisa menjelaskan segalanya. Sampai sekarang kan kita tetap bingung atau masih berpikir misalnya, kok tiba-tiba wifi lelet ya? Padahal kita pas lagi butuh-butuhnya. Ini kita belum bisa menjelaskannya seperti apa, tapi yang jelas, kemajuan ilmu pengetahuan bikin banyak orang mulai skeptis. Skeptis itu apa sih sebenarnya? Skeptis itu adalah sikap mental yang meragukan atau tidak percaya terhadap suatu hal. Skeptis itu juga bisa diartikan sebagai sikap ragu-ragu terhadap keberhasilan atau suatu ajaran. Nah, kalau dulu kita diajarin kalau bumi pusat alam semesta ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa kita cuman debu di galaksi yang luas. Kita ada ratusan bahkan ribuan galaksi. Dalam laman BBC Science, Selasa, 22 Agustus, tahun 2025 mengungkap bahwa terdapat setidaknya 2 triliun galaksi di alam semesta. Internet dan akses informasi. Dulu, kalau mau belajar agama, kita harus ngedengerin ustadz atau pendeta di tempat ibadah. Nah, kalau sekarang semua bisa belajar mandiri. Kita bisa mendapatkan itu di Google ya dengan gampang, YouTube, TikTok, media lainnya. Saking banyaknya informasi, orang jadi gampang nemu pertanyaan yang dulu nggak pernah kepikiran. Misalnya, kalau agama saya yang paling benar, terus kenapa ada ribuan agama lain? Kenapa ada agama-agama lain? Atau, kok cerita penciptaan alam semesta ini berbeda-beda ya dari setiap kepercayaan, dari setiap agama? Nah, zaman dulu pertanyaan yang seperti ini, kalau kita tanyakan ke orang tua bisa dimarahi. Ya tapi, kalau sekarang kan, kalau gak bisa mendapatkan jawaban, kita bisa cari melalui konten ya, melalui yang lain-lain. Ya tapi hati-hati juga ya, nggak semua yang ada di internet itu valid. Beda tipis antara mencari pencerahan dan nyasar ke teori konspirasi. Terus, skandal dan pelaku membuka agama. Itu juga salah satu alasan kenapa banyak orang makin skeptis. Ketika pemuka agama yang seharusnya jadi panutan malah terlibat skandal, banyak orang jadi kehilangan kepercayaan. Katanya harus jujur, tapi kok korupsi. Katanya harus rendah hati, tapi punya jet pribadi, dan lain-lain. Banyak orang mulai mikir, kalau mereka aja gak bener, gimana gue bisa percaya sama orang yang mereka ajarkan? Ya wajar sih, kepercayaan itu kan mahal harganya. Sekali dihianati, susah buat balik lagi. Moralitas dan perubahan zaman. Dulu,
Banyak aturan agama dianggap sebagai satu-satunya sumber moralitas. Tapi sekarang, banyak orang percaya bahwa kita bisa jadi orang baik berpegang pada aturan agama tertentu. Misalnya, gue nggak religius, tapi gue nggak nolong. Gue nggak nyakitin orang, dan tetap peduli sama sesama. Jadi buat apa agama, kalau tanpa bisa itu pun hidup baik? Tapi tentu saja, ini masih perdebatan. Ada yang bilang agama itu lebih dari sekedar aturan moral. Ada juga yang merasa agama malah membatasi kebebasan. Problem kejahatan dan penderitaan. Nah, ini dia pertanyaan yang sangat klasik. Kalau Tuhan Maha Baik, kenapa dunia penuh penderitaan? Ada yang bilang itu ujian. Ada yang bilang itu akibat perbuatan manusia. Tapi buat sebagian orang, jawaban ini nggak cukup. Jadi, kalau ada bayi yang lahir langsung sakit parah, itu salah siapa? Banyak yang nggak puas dengan jawaban standar, dan akhirnya memilih untuk skeptis, atau bahkan meninggalkan kepercayaan mereka. Nah, jadi itulah beberapa alasan kenapa makin banyak orang skeptis terhadap agama. Tapi ingat, skeptis itu bukan berarti anti agama. Skeptis itu artinya mempertanyakan, mencari jawaban yang lebih masuk akal. Dan itu nggak salah. Yang penting, tetap berpikiran positif dan saling menghormati. Jadi menurut kalian bagaimana? Setuju atau ada yang mau ditambahin? Drop di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak yang bisa diskusi bareng kita. Sampai jumpa di video berikutnya.